Kalau misalkan kamu ngulik pakai telinga, itu adalah suatu skill yang luar biasa banget kalau kamu udah terbiasa dan langsung bisa nebak nih ketika dengar lagu, oh ini tuh D mayor ya, itu tuh B minor ya. Wah, itu keren banget itu skill itu. Halo teman-teman Era, welcome back. Banyak yang suka nanya ke saya gimana sih Kak caranya buat ngulik lagu. Jujur sebenarnya ini juga adalah sebuah skill yang saya pelajari sambil saya belajar gitar klasik. Karena saya tuh backgroundnya sebenarnya gitar klasik dan ngulik lagu tuh sebenarnya hal yang saya perlu latih juga ya, karena pendidikannya itu atau caranya itu berbeda dengan cara bermain gitar klasik. Oke, jadi di sini saya mau bagiin dua cara gimana supaya kamu bisa ngulik lagu. Yang pertama, kamu bisa pakai cara menggunakan telinga. Maksudnya apa di sini? Jadi kamu benar-benar melatih itu dengan cara mendengarkan lagu-lagu yang ada. Nah, ketika kamu sudah melatih ini, nantinya kamu akan punya sense atau skill dimana kamu tahu bahwa oh ini tuh mainnya di C, oh itu mainnya di D, oh ini tuh mainnya di tingkat 4. Jadi benar-benar ngandalin kuping. Nah, ini adalah sebuah skill yang benar-benar harus kamu latih dengan disiplin. Karena nggak mudah sebenarnya untuk hanya mengandalkan telinga aja untuk nebak ini tuh chord apa. Jadi perlu waktu yang harus kamu sediakan, dimana kamu dengar satu lagu, kamu cari nih, ini chordnya bunyinya pas di sini di C atau di D atau di G. Karena kamu di sini situasinya adalah kamu nggak paham baca not atau kamu nggak paham teori musik. Ya jadi benar-benar ngandelin tools ini aja, tools telinga ini. Ya jadi kamu harus coba-coba terus. Jadi kamu harus sediain waktu buat ngulik terus dengan rutin sampai akhirnya kamu bisa mengembangkan skill tersebut. Cara yang kedua adalah menggunakan teori musik, dan ini juga yang sering saya gunakan sebenarnya. Karena saya berangkat dari musik klasik dan saya juga dapat pendidikan teori musik di situ. Nah, makanya saya jadi dapat relasinya gitu antara ngulik lagu sama menggunakan teori musik. Caranya gimana pakai teori musik ini? Nah, biasanya pertama kali saya tuh akan dengerin dulu lagunya. Setelah itu saya cari dulu melodinya. Misalnya saya mau ngulik lagunya Lyodra deh. Saya dengar melodinya ada. Oke, saya udah nemu itunya. Ya, misalnya saya udah dapat nih melodinya kayak gitu. Nah, terus saya aware nih. Loh, kok ada fis ya? Terus kok ada cis ya? Nah, berarti ini kemungkinan besar dia mainnya di D mayor, karena D mayor itu punya dua tanda sharp, fis dan cis. Nah, lalu saya cocokin aja pakai chord D mayor. Ternyata masuk nih di D. Nah, berarti dia tingkat satunya itu benar main di D mayor. Nah, kalau kamu udah dapetin D mayor sebagai tingkat satunya, kebanyakan lagu pop itu punya motif tingkat 1, 4, dan 5 untuk keseluruhan lagu. Jadi progresinya itu 1, 4, 5. Kalau misalkan kamu masih bingung apa sih ini 1, 4, 5, kamu bisa nonton series teori musik yang udah pernah saya buat. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, tingkat 1-nya adalah D, tingkat 4-nya berarti kan D, E, F, G, di G, tingkat 5-nya di A. Berarti progresinya itu D, G, A. Nah, ini chord utamanya. Nah, untuk minornya biasanya ada di 6-nya, di 2-nya, di 3-nya. Jadi B minor, E minor, F sharp minor. Nah, setelah kamu udah punya 6 chord utama ini, kamu udah bisa coba-coba. Again, ini coba-coba lagi ya. Kalau kamu belum terbiasa tahu, oh ini tingkat 4, tingkat 5. Kamu coba-coba sambil nyanyiin. Nah, sekarang pindah kemana nih? Coba-coba nih, misalkan belum tahu. Nggak pas. Nah, sini nih masuk. Nah, kedengarannya minor kan? Minor tadi kamu punya B minor, E minor, F sharp minor. Nggak masuk. Nggak masuk juga. Ke B minor. Masuk kan? Jadi tadi kita udah dapat kamu udah dapat kayak gitu. Ada plus minusnya kamu melatih menggunakan telinga aja atau kamu bisa mengulik lagu menggunakan teori musik.
Kalau misalkan kamu ngulik pakai telinga, itu adalah suatu skill yang luar biasa banget kalau kamu udah terbiasa dan langsung bisa nebak nih ketika dengar lagu, oh ini tuh D mayor ya, itu tuh B minor ya. Wah, itu keren banget itu skill itu. Nah, minusnya adalah ya sebenarnya bukan minus ya. Untuk mencapai skill itu tentunya bukan hal yang mudah ya. Nggak bisa kamu cuma dengar 1-2 lagu terus kamu wah udah bisa tahu nih chordnya apa. Ada orang-orang yang punya talent seperti itu dari kecil karena mungkin dia juga di-train dari kecil. Tapi again itu adalah suatu skill yang membutuhkan banyak waktu dan kamu harus sering-sering ngulik, sering-sering dengar. Kalau bisa kamu terpatok dulu sama satu lagu, kamu dengerin, dapetin semua chordnya, lalu kamu coba analisa nih. Oh kalau main ke tingkat 1 bunyinya kayak gini, kalau main ke tingkat 4 kayak gini. Ya, jadi kamu udah dapet nuansa-nuansanya gitu. Sehingga kalau kamu ngulik dengan lagu yang berbeda, itu kamu kayak udah punya mapnya gimana sih suasananya kalau pindah ke chord 4, ke chord 5 kayak gitu. Nah, untuk menggunakan teori musik, ya effort yang harus kamu berikan adalah kamu harus tahu dulu teori musiknya. Jadi tingkat 1 caranya kayak gimana, tingkat 4, tingkat 5 itu dapetnya kayak gimana, yang tadi saya udah jelaskan juga. Dari situ sebenarnya keuntungannya adalah kamu sudah meminimalisir segitu banyak pilihan chord untuk satu lagu. Jadi bayangin kan kalau kamu nggak punya pegangan teori musik, kamu mesti tebak-tebak nih, coba-coba ini D apa E apa C, banyak banget kan. Tapi kalau kamu udah pakai teori musik, nah kayak tadi kan kamu udah punya pilihan chord dilimitasi menjadi cuma 6 aja. Kalau misalkan ada special case, kadang-kadang muncul chord yang nggak di tangan nada itu, ya bisa aja terjadi. Tapi at least kamu punya patokan 6 itu yang dijadikan pegangan. Jadi akan lebih mudah untuk kamu coba-cobanya lagi. So itu adalah 2 cara untuk ngulik lagu. Again, kedua cara ini perlu latihan dan gak bisa kamu cuma sekali 2 kali aja bisa untuk ngulik lagu secara otomatis ya. Jadi mesti sering-sering dan kamu juga harus spend waktu untuk ngulik lagu. Nah, untuk memulainya saya saranin pakai lagu-lagu yang simple dulu aja, yang kedengarannya simple gitu. Ya, lagu-lagu Indonesia kebanyakan cukup simple sih dari segi progresi chordnya. Jadi dari situ kamu bisa latihan. Oke, semoga tipsnya bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk ngulik lagu lebih jago lagi. Kalau ada pertanyaan, tulis aja semuanya di komentar atau gabung ke komunitas Tribe Guitar 101. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!